الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص بعض عباده بالطاعة وبعضهم بالعصيان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أهل الصدق والإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk bersama-sama memenuhi seruannya, bersama-sama bertaqarrub melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap niat kita, langkah kita, kesertaan kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sesuatu yang paling diharapkan oleh setiap hamba yang selesai menunaikan ketaatan, selesai menunaikan ibadah adalah berharap agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa beruntungnya bila seorang hamba selesai menunaikan ketaatan kepada Allah dan Allah berkenan menerima ketaatannya, dan betapa rugi dan disayangkannya mana adalah seorang hamba telah menunaikan ibadah ternyata Allah Subhanahu wa taala belum berkenan menerimanya. Al-Khalifah Ali karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita semua, wahai para hamba, hendaknya kalian ketika beramal jangan hanya fokus memperhatikan yang penting sudah beramal, yang penting sudah banyak beramal, tapi perhatikan juga apakah kira-kira amalnya layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kira-kira amalnya Allah berkenan menerimanya? Beliau mengatakan dalam renungannya, beliau mengatakan, ya laitas syi'ri in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal mahrumi fanu'azzi. Ya Allah, andai persembahanku yang tidak seberapa ini Engkau berkenan menerimanya, maka selamatlah, berbahagialah aku. Tapi andai amalku yang tidak seberapa ini ternyata Engkau belum berkenan menerimanya, maka celakalah aku. Kenapa? Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan
bahwa beliau hanya akan menerima amal-amal yang dilakukan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal-amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana beliau mengisahkan bagaimana di dalam Al-Quran ketika dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, dua-duanya telah melakukan persembahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim nababni Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ketika dua putra Nabi Adam melakukan persembahan bertakarub kepada Allah, ternyata Allah hanya menerima yang satunya dan Allah tolak yang lain. Lalu yang ditolak mengatakan, dia dengki, qala la aqtulannak, sungguh saya akan bunuh kamu. Tapi kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya akan menerima amal-amal ini yang didasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Fudail bin Iyad, mengatakan, innallaha yaqbalu minal amali, innallaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswabahu. Beliau katakan ketika menjelaskan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang-orang yang beramal dengan ikhlas dan benar. Innama yataqabbalullahu, Allah hanya akan menerima akhlasahu wa aswabahu, amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Makanya para ulama kemudian menasihatkan kepada kita syarat supaya amal kita diterima itu minimal dipenuhi dua hal. Yang pertama yaitu harus ikhlas karena Allah, yang kedua harus benar. Beliau mengatakan apa yang dimaksud akhlasahu, maka khalisan liwajhillah, yaitu sesuatu yang murni diniatkan karena Allah. Apa yang dimaksud dengan aswabahu, amalan yang paling benar, beliau katakan ma yatawaffaqu ma'a sunnati Rasulillah, sesuatu yang sesuai, yang tidak bertentangan dengan ajaran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah pentingnya kita beramal, memperhatikan apakah kira-kira amal kita layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diteladankan kepada kita oleh para kekasih-kekasih Allah, para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kepada kita agar kita mewiridkan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dibaca kita pagi atau sore, kita membaca, ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Allah perintahkan mereka untuk meninggikan Baitullah. Dua kekasih Allah diperintahkan untuk apa? Meninggikan Baitullah, tapi mereka berdua masih khawatir, minta supaya amalnya diterima. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, atau doa beliau katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Begitulah teladan dari para kekasih Allah. Ada satu riwayat diceritakan oleh salah seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan bahwa dulu ulama-ulama sampai ada yang saking bersungguh-sungguhnya dia berdoa kepada Allah, setelah selesai Ramadan setengah tahun kemudian tuh selalu berdoa, berharap supaya ibadahnya diterima. Jadi satu tahun dibagi menjadi dua. Menjelang Ramadan berdoa supaya ketemu dengan Ramadan, setelah selesai Ramadan kemudian berdoa supaya ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Tentu tidak ada yang dari kita yang tidak menginginkan agar amal-amalnya yang sudah kita lakukan, melainkan supaya Allah SWT berkenan menerima. Tapi hakikatnya diterima atau tidaknya suatu amal itu memang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu.
Kalau benar atau salah mungkin bisa kita ukur dengan ilmu ya. Ketika dalam ilmu fikih kita bahas kalau sesuatu itu sudah dipenuhi syarat rukunnya sesuai dengan kaifiahnya, berarti sudah dikatakan benar, sah. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima, maka itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Para ulama hanya menyampaikan beberapa tanda-tanda bahwa seorang hamba itu amalnya diterima. Di antara oleh para ulama disebutkan yang pertama ada perasaan wajal, perasaan khawatir jangan-jangan amal saya belum diterima. Ketika kita merasa bahwa amal kita itu masih banyak kekurangan, kita harus perbaiki, kita harus tingkatkan, khawatir jangan-jangan Allah belum berkenan menerima, itulah yang barangkali lebih besar harapannya untuk diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka khawatir, gundah gulana, resah, jangan-jangan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka takut nanti ketika menghadap Allah jangan-jangan amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan ayat ini, Ibunda Aisyah bertanya kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahum yasriqun wa yaznun wa yasrabun al-khamr?" Ya Rasulullah, mereka yang gundah gulana hatinya, khawatir jangan-jangan Allah belum berkenan menerima, apakah mereka karena mencuri, mereka mabuk, mereka berbuat syirik dan minum khamr? Kata Baginda, la yabnata siddiq, tidak. Mereka justru orang-orang yang berpuasa, mereka yang berzakat, yang melakukan berbagai macam amal soleh, tapi mereka wahum yakhafuna alla yataqabbalallahu minhum, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat khawatir jangan-jangan Allah belum berkenan menerima. Ciri-ciri yang kedua menurut para ulama, bila amal baik yang kita lakukan itu membuahkan amal baik berikutnya. Ketika kita beramal kemudian merasa kurang dan kita harus lanjutkan istiqamah di dalam kebaikan, itu pertanda bahwa mudah-mudahan amal itu diterima. Berbeda kalau kita merasa sudah puas, kapok, nggak mau lagi. Kalau kita sudah berusaha selama ini, sudah rajin ke masjid, rajin sholat, kemudian kita terus istiqamah, itu pertanda bahwa mudah-mudahan amal kita diterima. Tapi kalau merasa kita sudah puas, kayak sudah banyak banget, sudah maksimal, karena amal-amal soleh itu akan membuahkan amal soleh yang lain. Kata Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Nggak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan yang lain. Kata Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, min jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Di antara balasan dari kebaikan-kebaikan adalah kebaikan-kebaikan sesudahnya. Sebagaimana juga kata beliau, min uqubatis sayyiat, di antara siksaan balasan bagi keburukan-keburukan adalah keburukan-keburukan sesudahnya. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana keburukan-keburukan itu juga akan menarik keburukan-keburukan yang lain. Mereka katakan, tunadil hasanatu akhawatiha ya ukhti ya ukhti, kama tunadis sayyiatu akhawatiha ya ukhti. Ternyata kebaikan-kebaikan itu akan menyeru, memanggil saudara-saudara yang baik. Sebagaimana juga keburukan-keburukan akan menyeru, memanggil saudara-saudara yang buruk. Sehingga ketika kita masih dimudahkan untuk selalu melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan ini adalah buah dari amal soleh kita. Terus yang satu lagi diantaranya, banyak para ulama menyebutkan tanda-tandanya. Diantaranya, kita tidak akan melakukan maksiat atau dosa-dosa yang kita sudah bertaubat darinya. Kalau kita sudah selama ini merasa sudah melakukan banyak kesalahan-kesalahan, maka ketika kita sudah bertobat, kita beramal soleh, maka tanda-tandanya kalau taubat kita, amal soleh kita diterima, kita tidak tertarik lagi
untuk kembali. Sebagian seorang ulama Yahya bin Mu'adz menceritakan bagaimana kata beliau, inna alladhi man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah fa babu taubati mardudun ala wajhi. Kata beliau, kalau ada orang dia dengan lisannya sudah beristighfar, bertobat, minta ampun, tapi hatinya masih terus terpaut kepada dosa dan dia masih menikmati dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dikata beliau fababut taubati masdudun, maka pintu tobatnya ditutup. Walau makath arba'in sana, kata beliau, walaupun sudah sekian lama, tapi karena dia mempermainkan Allah, sudah bertobat tapi masih terus. Maka diantara tanda-tanda bahwa ketika amal kita, taubat kita diterima oleh Allah SWT, kita tidak lagi tertarik, tidak mau lagi untuk melakukan suatu amalan yang sama, dosa yang sama. Kalau kita berdosa kepada Allah SWT, Imam Nawawi menyebutkan syaratnya kita bertobat itu taubatan nasuha itu 3. Yang pertama harus ada perasaan menyesal, an-nadam. Yang kedua ada perasaan tekad untuk tidak mengulang lagi, al-azmu alla ya'uda ilaihi abad. Dan yang ketiga adalah al-iqla. Al-iqla itu memutuskan diri. Ketika kita itu betul-betul bertobat, berarti kita harus ada penyesalan. Kemudian kita juga sudah bertekad tidak akan mengulang lagi. Yang ketiga kita harus putuskan dari kondisi situasi yang membuat kita terjerumus kepadanya lagi. Makanya ketika ada seorang hamba yang telah berdosa, dia telah membunuh 99 orang, lalu datang dia ingin bertobat, tapi kemudian jawabannya kurang bijak, dikatakan, wah jangankan untuk 99 orang, atau membunuh 1 orang aja sudah besar sekali dosa. Lalu dibunuh lagi lah menjadi 100. Tapi kemudian datang kepada seorang ulama yang lain, dia mengatakan, kamu diterima tobatnya, tapi kamu harus tinggalkan tempat di mana kamu berada. Kamu harus hijrah ke tempat-tempat itu. Begitulah yang disebut dengan ikhla. Kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan suasana kondisi yang membuat kita terjerumus kepada dosa yang sama sebelumnya. Tentu banyak lagi tanda-tanda bahwa amal seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diantaranya 3 hal ini sudah cukup mengingatkan kepada kita agar kita terus berdoa kepada Allah agar setiap ibadah kita atau amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima.